Bon. Pertama tentang kholwat. Apakah ada tatibnya, tata tertib ketika berkholwat? Seperti halnya sholat itu ada niat, takbiratul ihram dan salam. Bon. Mohon maaf bagi ibu yang belum mengenal tentang kholwat sedikit, karena ini pertanyaan harus saya jawab. Nek dereng mudeng nggih mengki disimpen mawon. Ngeten. Apa makna takrif daripada kholwat? Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan zuhud. Itu satu beda bahasa tapi ada satu kesamaan. Yang takrifnya atau definisinya adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur meninggalkan hati jenengan dari iman selain Allah. Yang tadinya dalam hatiku merasa aku yang ngaji, aku yang bisa ngaji, aku yang ngalim, aku yang kaya, aku yang bisa ini bisa itu. Yakfur bitaghut, ini ditinggalkan. Iman yang seperti ditinggalkan. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa mau meninggalkan iman seperti ini dalam hatinya, maka wa yu'min billah, imannya akan jadi ihsan. Dia akan benar imannya. Apa imannya? Wa yu'min billah, imannya pada Allah. Artinya dalam hati jenengan yang bermunculan adalah kesadaran, merasakan, meyakini bahwasanya semua yang bisa melaksanakan apapun, yang menggerakkan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Namun demikian mohon maaf mungkin di luar konteks tema ini. Yang pertama kaitannya dengan kholwat. Kholwat. Ya. Apakah dalam setiap kholwat itu harus ada awalan dan akhiran? Seperti halnya kalau kita sholat 5 waktu itu ada takbirul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah mendengar dari rekan dan menyarankan rekan itu kepada saya untuk mengikuti torekoh. Nah kemudian pemahaman rekan itu karena ada yang menggelitik saya, sehingga saya berusaha untuk mendapatkan mursyid sampai kemana-mana. Saya browsing juga dari Google itu, saya nyari-nyari tapi belum ketemu. Saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur juga belum ketemu. Akhirnya saya mendapatkan saya ikut dari Sirur Al-Suraj ini. Yang kami tanyakan, pendapat teman saya itu bahwa kalau kita mengikuti torekoh dengan yakin, itu kita sudah, walaupun tidak wusul, itu kita sudah dianggap sebagai masuk dalam golongannya daripada yang punya torekoh itu, yang menciptakan torekoh, muktabaroh itu maksudnya.
Okay. Kemudian yang ketiga, Gus, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, kaitannya dengan yang Mi'rajnya, Gus. Itu ada cerita dulu bahwa di dalam perjalanan Rasulullah itu Mi'raj, itu ada salah satu malaikat. Malaikat itu pengen ketemu dengan Rasulullah. Ini ceritanya, Gus. Yeah. Malaikat itu tugasnya mencatat air hujan. Seluruh dunia air hujan itu bisa dia catat dengan tepat. Namun demikian, katanya malaikat itu, beliau tidak bisa mencatat fadilah daripada sholawat. Apakah ini cerita ini benar atau enggak? Demikian, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah. Bon. Pertama tentang kholwat. Apakah ada tatibnya, tata tertib ketika berkholwat? Seperti halnya sholat itu ada niat, takbiratul ihram dan salam. Bon. Mohon maaf bagi ibu yang belum mengenal tentang kholwat sedikit, karena ini pertanyaan harus saya jawab. Nek dereng mudeng nggih mengki disimpen mawon. Ngeten. Apa makna takrif daripada kholwat? Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan meditasi, ada yang mengatakan zuhud. Itu satu beda bahasa tapi ada satu kesamaan. Yang takrifnya atau definisinya adalah yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yakfur meninggalkan hati jenengan dari iman selain Allah. Yang tadinya dalam hatiku merasa aku yang ngaji, aku yang bisa ngaji, aku yang ngalim, aku yang kaya, aku yang bisa ini bisa itu. Yakfur bit-taghut, ini ditinggalkan. Iman yang seperti ditinggalkan. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa mau meninggalkan iman seperti ini dalam hatinya, maka wa yu'min billah, imannya akan jadi ihsan. Dia akan benar imannya. Apa imannya? Wa yu'min billah, imannya pada Allah. Artinya dalam hati jenengan yang bermunculan adalah kesadaran, merasakan, meyakini bahwasanya semua yang bisa melaksanakan apapun, yang menggerakkan apapun, itu hanyalah Allah. Inilah namanya kholwat. Lah kholwat ini ada dua pandangan. Ada pandangan pertama, kholwat itu bil'am, artinya secara umum. Ada kholwat itu bil khos, secara khusus. Artinya apa? Umum dan khusus. Gini, kalau khusus, jasmani jenengan itu sudah tidak lagi repot urusan apapun. Boleh panjenengan lakukan secara duduk. Cara orang Jawa mungkin meditasi mungkin. Ya, meditasi. Ini secara umum, secara khusus. Berarti jenengan harus apa? Tidak boleh campur dengan istri, suami, anak sampai di kamar sendiri. Ada yang memaknai kholwat khusus itu seperti ini.
Intinya, beliau ketika melakukan itu didorong oleh zikir-zikir, amalan-amalan yang bisa meninggalkan iman selain Allah, lalu beriman hanya pada Allah. Apa enggak kerja orang ini? Lawang waktu istirahat kok, waktu khusus. Beda dengan waktu umum. Dikatakan waktu umum, jasmaniyah kita repot urusan duniawiyah sambil kerja. Kok kedah kholwat? Bagaimana kholwatnya? Kholwatnya itu ruhaniyah, tetap merasakan kehadiran Allah. Jadi beriman yang berperan semua apapun dalam kerjaan itu hanyalah Allah, bukan kita. Kita itu laksana sapu, patung, nggak bisa punya gerak, nggak bisa punya gini gitu. Semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Hati duduk di situ berarti itu namanya kholwat. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kholwat itu tidak boleh dilakukan di tengah-tengah urusan dunia. Ada yang berpendapat seperti itu. Orang kholwat, orang zuhud harus tinggalkan seluruh keluarga, pergaulan terhadap manusia, pergaulan terhadap kerjaan. Kita masuk goa, masuk alas, atau kita itu sudah tinggalkan pergaulan dengan sesama makhluk. Ada yang mengatakan seperti itu supaya enggak keganggu hatinya. Ada yang seperti itu. Akhirnya Pak Bu, kerjaannya ditinggal, istri, suami, anak ngeluyur nang dalan-dalan. Akhirnya banyak orang mengatakan, oh Cak Min wis gendeng. Lah wis ngaten dah. Nah, ada yang seperti itu. Wong Imam Ghazali aja di dalam hikayahnya, dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti itu. Ketika beliau mengumpulkan mushaf, nulis kitab Ihya Ulumuddin iku, dikai modal beliau waktu itu, tinggalkan seluruh keluarga, tinggalkan fasilitas. Beliau kan sebagai rektor Kairo toh, Universitas Kairo, tinggalkan fasilitas semuanya, hanya menghadap pada Allah. Yes. Dan itu banyak dilakukan oleh para kekasih Allah, wali-wali Allah. Sejarahnya ada yang seperti itu. Nah, bagi kami akan menerapkan khalwat itu fleksibel. Lihat keadaan jenengan. Kalau keadaan jenengan ini dituntut di tengah keluarga untuk memberikan nafkah terhadap anak, istri atau suami, maka lakukan khalwat itu tidak hanya secara khusus, akan tetapi juga secara umum. Biqadril imkan, sak mampu panjenengan masing-masing. Apakah itu ada aturannya awal harus membaca ini? Gini Pak, itu terserah jenengan. Terserah jenengan. Kalau bicara tartib, memangnya harus ada apa? Niat pertama. Niat sampai kholwat tujuannya apa? Membersihkan kotoran-kotoran hati dalam rangka bertemu Allah. Apakah itu harus kita lakukan setiap mau kholwat khusus? Cukup pertama aja, Allah sudah tahu. Terus apakah perlu kami akan membaca istighfar, membaca sholawat terlebih dulu sebelum kami melakukan dzikir? Yang dzikir itu fungsinya yakfur bittauhid wa yu'min billah, membersihkan kotoran hati menuju ketemu Allah. Terserah jenengan. Apakah perlu saya harus berwasilah dulu terhadap para kekasih Allah? Monggo, iku ya mboten
salah. Apakah kita hadiah Fatihah dulu terhadap orang tua kita yang sudah meninggalkan kita? Itu lebih baik. Jikalau tidak pun juga tidak disalahkan Allah. Pun ini berkenaan dengan kholwat. Lah kholwat itu akan kami bahas setelah si hamba itu sudah berani, sudah mau untuk mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyembah kecuali Allah, monggo. Jadi yang dimaksud tata tertib di situ adalah sudah maklum Pak ya, sudah maklum masalah niat itu sudah pasti, masalah membaca apa istighfar sholawat itu adalah terserah jenengan, ora yo rapopo. Sebab kalau miturut surat Ali Imran ayat 191, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu bisa kau lakukan, boleh dengan berdiri waktu kerja, boleh waktu berdiri waktu sholat, atau duduk atau berbaring. Pundi sing miturut panjenengan ikut dihadapkan Allah, aktivitas itu jalankan semampu panjenengan. Bon. Nomor 2 terkait masalah thariqah. Ada pemahaman dari teman saya, walaupun kami belum makrifat ketemu Allah, ketika saat saya menjalankan aurat-aurat khususiyah di Robitoh atau di Thariqah Muktabaroh itu sudah kelebu kami itu golongan orang makrifat. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan, tapi izinkanlah saya berpendapat ya. Saya tidak menyalahkan itu betul atau enggak, saya tidak menyalahkan, tapi izinkanlah kami berpendapat. Setahu saya, mungkin saya terbatas, enggak sama dengan setahu panjenengan. Ketika saat kami terlibat di dalam aktivitas thariqah, kami dibekali oleh orang tua saya sendiri, dan saya sebut sebagai guru saya, orang tua saya sendiri. Itu namanya dzikir tidak hanya jahri, akan tetapi juga dzikir sirri. Dan beliau tidak pernah menjelaskan tentang maksud pemahaman wukuf kolbi yang kami sebut sebagai dzikir sirul asrar. Enggak ada pemahaman itu. Pokoknya saya disuruh amalkan ini, dzikir jahri dengan sirri. Niki saya tolong diizinkan berpendapat atas dasar pengalaman. Mohon maaf, selama kami belum dikenalkan Allah, fungsi daripada wukuf kolbi dan atau dzikir sirul asrar, puluhan tahun kami hanya berputar di dalam alam mukasyafah. Tidak bisa dan tidak diizinkan Allah masuk di dalam alam musyahadah. Apa alam mukasyafah? Alam bersaksinya hati saya melihat gaibnya makhluk. Tapi kalau alam musyahadah, bersaksinya hati jenengan di dalam gaibnya Allah. Apa sih gaib? Gaib itu kan nggak tahu. Gaib itu nggak tahu. Jadi dibukakanlah tentang gaibnya Allah yang asalnya Allah itu kita nggak kenal, nggak ngerti, akhirnya ngerti. Jadi selama puluhan tahun nggak akan pernah bisa kami
Kalau urusan walaupun belum bisa makrifat, terus mursyid kita sudah makrifat, kita tergolong orang makrifat, muga-muga. Mudah-mudahan. Tapi ingatkah satu ayat Allah katakan, samakah orang buta dengan orang tidak buta? Enggak sama. Satu. Bisakah selain Allah di hari akhir, nyun sewu, dari akhirat yang bisa menolong pada orang lain? Saya tidak pernah menemukan, Pak, dalam ayat. Habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Jangankan kami bisa akan menolong orang lain, wong menolong diri saya sendiri tidak bisa. Ini makhluk loh ya. Makhluk statusnya itu kan gak punya apa-apa, gak bisa apa. Bagaimana mungkin bisa akan menolong yang lain sama makhluknya? Gak bisa. Contoh nyun sewu. Gak ngorokok, Mi tolong Mi, rokok mang Mi, ambek korean Mi. Kasih contoh. Korean sama rokok, makhluk. Kelihatan sifat aslinya, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun, jikalau tidak ada yang menggerak. Pertanyaannya gini, boten rokokan, boten. Contoh dok, apa mungkin sampai subuh besok nggak ada yang menggerakkan Korean bisa menyumet, kenapa? Menyalakan rokok? Boten mungkin. Yang kutemukan di dalam Al-Quran itu, Pak, yang ada yang bisa menolong hanyalah Allah. Koyoke manusia iku iso nulung koyoke, tapi sejatine sing nulung Gusti Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad ikulah tahdi man ahbabta. Tidak pernah kau bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Alibet niki langsung Rasulullah loh yang Quran, karena ini langsung pernyataan Allah terhadap dicontohkan Kanjeng Nabi. Apa maneh bel ora iso. Lah terus sinten? Siapa yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha, lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allahu ing man. Yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berhubung kita tidak tahu Allahnya, maka kita beriman yang bisa memberikan petunjuk adalah makhluk, yaitu Kanjeng Nabi. Contoh logika, jenengan punya tetangga, katakanlah Bude, jenengan dililit masalah, nggak bisa keluar. Akhirnya Bude kita itu dengar, terus nang jenengan, Dek, di masalah apa? Ini kulo berbang sampun 5 bulan mboten nyicil, aja ngitip pelang. Kurang piro cicilamu? Kurang setahun. Saulane piro? 1 juta. Nek dihitung berarti 12. Wis nak, niki Bude kan dulure bapak tau nggih ta? Nggih lho resah. Wis nak, iki duit 12 juta budal nang bank nak, tutupen. Jenengan kali kula tidak bisa melihat Allahnya pada diri Bude, mesti beriman yang menolong Bude. Sekarang kalau tidak ada Allah pada diri Bude, bisakah makhluk Bude itu meminjami atau memberikan uang 12 juta? Enggak bisa. Mengapa kita tidak sadar kalau semua itu Allah? Jawabannya cuma satu, karena kita
innalladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Karena kita tergolong orang-orang yang ingkar pada ajaran Rasulullah di jalur ilmu tauhid, di jalur ilmu sejati, di jalur ilmu sing kanggo mengesakan Allah. Akhirnya jenengan gak diajarkan tentang Allah dekat, Allah yang menggerakkan kita. Rasa tadi gak diajarkan. Ya, sampai kapanpun kita akan beriman terhadap makhluk bude tadi. Loh niki lho Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku Allah, maksudnya Allah yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Berarti jenengan bisa eling sebab diweni petunjuk Gusti, bukan karena klason, bukan karena bel iki, oh apa bel iki. Jenengan saged salat khusyuk sebab memang ditolong Gusti Allah. Ati sampean bisa tentrem karena ditolong. Nggih nyuwun sewu. Dari pertanyaan pendapat rencang panjenengan, teman panjenengan, saya enggak menyalahkan. Saya hanya malah berdoa mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Betul-betul iya. Nanti jawabannya itu ketika saat Pak, Bu, ajal menjemput, baru akan tahu. Ketika azal menjemput kita, itu baru Gusti Allah membuka antara kebenaran dan kebatilan itu bagaimana. Nanti di situ akan tahu. Itu jawabannya jenengan Al-Baqarah 257. Ada dua golongan. Ada seseorang yang ruhaniyah masuk di alam terang sebab ketika saat di dunia sudah ma'rifat Allah. Ada seseorang ketika meninggal rohnya masuk di alam gelap sebab waktu di dunia itu ngingkari, tidak mau untuk ma'rifat Allah, tapi dia beriman pada selain Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Iki yang pertama tadi. Berarti masuknya di alam yang terang karena ditolong Allah. Sebab waktu ana dunya ati jenengan selalu zikir nang Gusti Allah, iman nang Allah. Sedangkan waladina kafaru auliya'uhumut taghut. Imannya menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, maka yang terjadi yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Lah, udah gelap lah. Baru di situ nanti akan tahu jawabannya. Yang jelas, menurut pandangan hakikat batal jikalau ada makola. Menurut saya, ini pendapat ya. Pendapat itu tidak harus diimani atau diikuti, enggak. Pendapat saya, makanya tadi saya katakan izinkanlah pendapat saya, tidak ada alias batal bahwasanya makhluk itu bisa menolong makhluk lain. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah kok menolong terhadap yang lain lewat si A, lewat kanjeng Nabi misalnya, tentang syafaat. Ya, kita kan sering mendengarkan, bacalah sholawat yang banyak, nanti biar kita di akhirat mendapatkan syafaat. Kan sering kita mendengarkan itu. Lu syafaat itu milik siapa? Kalau kita melihat dari Al-Quran, kullillahi syafa'atu jami'an, itu milik Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa dilewatkan kanjeng Nabi? Apakah oleh karena kita itu, mohon maaf, menghormati atau bersolawat terhadap kanjeng Nabi?
Mohon maaf, kalau jawaban saya itu ada di surah Ali Imran 31. Karena fattabi'uni, karena kita mengikuti ajarane Kanjeng. Lah, ajarane Kanjeng Nabi cuman satu secara rohaniyah, nggak oleh nyembah sak liyane ilahun wahidun, titik. Tidak boleh memuja, memuji, menyembah selain ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Ditarik syariat namanya Allah. Bon, jadi kok seluruh nabi dan rasul, Pak, khususnya rasul, visinya dari Allah itu cuma satu. Ngelurusno nyembahe umat ini yang asalnya itu apa ini? Bengkok, dilurusno ben terhadap Tuhan yang sebenar-benarnya tuh Tuhan. Makanya Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu, ya, terkait Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didawuhi, dan dawuh itu ya untuk kita semuanya. Aku telah diwahyui oleh Tuhanku. Tuhanku sopo? Ilahukum ilahu wahid. Disuruh menyembah terhadap Tuhanku, ya Tuhanmu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah itu, karena itulah sebenar-benarnya Tuhan. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya kita bisa sampai ke ahad, mengesakan terhadap Allah? Jalan satu-satunya ikuti ajaraku, kata Rasul, fattabi'uni, yaitu ajaran dinut tauhid. Niki Pak Bu. Jadi menurut saya, jikalau di dunia kita belum bisa mencapai makrifat pada Allah, otomatis kita olehnya enggak makrifat itu kan menolak ajaran yang menghantarkan jenengan kali kula nuju nang alam musyahadah. Pertanyaan saya gini terhadap saudara-saudara saya, khusus yang ada di thariqah yang mutabaroh. Pertama, ketika Anda kholwat, ketika Anda suluk, ketika Anda berobitoh, ketika Anda tawajuh, hati Anda diaturi, dikongkon menghadap terhadap Allah apa selain Allah. Itu pertama. Kedua, mohon maaf, di dalam amaliyah kita di dalam thariqah muktabaroh itu, apakah ada aturan untuk tidak boleh menerima ajaran hakikat atau tauhid menuju ma'rifat? Enggak. Saya tidak mengharapkan jawaban secara lesan atau tertulis, tapi secara hati. Sekarang saya jawab, jikalau kita dianjurkan berobitoh dan atau tawajuh terhadap selain Allah, mohon maaf, pendapat kami sampai kapanpun tak akan pernah bisa sampai pada Allah. Sebab tentang masalah tawajuh, tentang masalah berobitoh, wajib di dalam Al-Quran itu terhadap Allah, bukan terhadap makhluk. Ini wajah wajhiya fatoros samawati wal ardo, itu sebagai sifat dari mausufnya Allah di sini. Saya nggak pernah menemukan di dalam Al-Quran tentang tawajuh, penghadapan itu ruhaniyah terhadap selain Allah, nggak pernah. Surat Al-Baqarah ayat 115 juga begitu. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Jelas. Kalau wajah selain Allah nggak saya temukan, entah karena memang keterbatasan kami dalam
mencari hujah-hujah itu atau gimana? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Al-Quran menurut agama Islam sebagai hukum yang tertinggi. Setelah itu as-sunnah, ya. Kadang-kadang diteruskan ijma' qiyas atas dasar ijtihadul ulama. Munculnya makalah-makalah. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak percaya dengan makalah dan lain sebagainya, tapi selama apabila di dalam Al-Quran itu ada, saya harus memakai hujah Al-Quran. Jadi mohon maaf jikalau pendapat kami tadi tidak diizinkan, saya mohon maaf. Jadi nggak bisa kami untuk bisa dikatakan sebagai yang bisa golongan makrifat pada Allah. Karena kami satu tidak diarahkan untuk menghadap terhadap Allah. Yang kedua, kami dilarang untuk menerima ajaran tauhid. Mohon maaf. Jadi kami bisa berkata ini karena memang tahun 74 mulai itu kami terlibat di dalam thariqah. Gak usah tak sebutkan thariqah. Yang thariqah ini pasti muktabaroh miturut pandangan panjenengan. Secara individu boleh saya ngomong, tapi secara medsos gak boleh. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga terkait Isra Mi'raj. Fadilah sholawat tentang malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah ngoten nggih? Jelas. Kita harus paham sholawat kembali pada surat Al-Baqarah 238 tadi, as-sholawah. Sholawat ini jamae dari sholah. As-sholah bimakna ay ad-du'a. Ad-du'a yun sewu, ada yang mengatakan menghadap, ada yang mengatakan minta pertolongan. Terserah panjenengan memaknai dari sisi mana. Meminta berarti minta pertolongan. Berarti nggak jauh berbeda dengan syafaat, pertolongan. Lah sholawatik Allah terhadap kanjeng Nabi itu apa? Pertolongan Allah yang Allah berikan terhadap Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah berupa apa? Dipilihnya beliau sebagai salah satu hamba yang dipilih sebagai Rasul akhir zaman. Artinya la nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelahnya itu. Dipilih, dan dipilihnya beliau sebagai hamba yang dititipi Allah syafaat untuk umat. Itu sholawatnya Allah. Lah sholawati malaikat diperintahkannya Allah terhadap malaikat untuk menyampaikan wahyu terhadap Muhammad, dan Muhammad menyampaikan terhadap umat. Intine sholawat itu kembali kepada pertolongan. Makanya di dalam dunia syariat, siapa yang sering membaca sholawat, nanti Anda akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Kanjeng kembali pada diri kita. Iku piye maksude? Nggih, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Syafaat ini ada kaitannya dengan anugerah yang termulia tadi. Bagaimana mungkin kita dengki pada Allah? Allah akan menolong kita. Bagaimana mungkin kita memungsuhi Allah terus Allah itu besok menolong kita? Enggak mungkin. Tapi jikalau itu mungkin, itu sifat
jaiznya Allah pasti ada sebab musabab. Apa sebabnya? Jenengan kalih kula kok ya dikasih Allah takdir enak gak enak. Apa maksudnya? Sebabnya apa? Ini kalau kita bicara tentang hukum syar'i, mesti ada hukum sebab akibat. Cuman cara hakikat itu tidak melihat dari arah itu. Melihat ada maksud apa Gusti Allah itu malam hari ini tidak hujan. Hujannya tadi mendung peteng. Terus lagi, mengapa Gusti Allah kok menghujankan saat jenengan sudah di rumah? Ada maksud apa? Manusia banyak yang tidak mau berpikir dari hal-hal yang seperti itu. Padahal inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Itu ada maksud Allah tersendiri dan Anda akan bisa untuk bertemu Allah di situ lewat tafakur tadi. Jadi Pak, terkait masalah sholawat baik Allah maupun malaikat terhadap Kanjeng Nabi sesuai dengan ayat tadi, itu maksudnya adalah bentuk pertolongan Allah terhadap beliau. Makanya kita membaca sholawat itu ditujukan pada siapa? Syariatnya memang Kanjeng Nabi, tapi hakikatnya pada diri Anda sendiri dengan cara jenengan melepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa membaca sholawat, tapi semua itu sumbernya dari Allah. Loh, nanti larinya ke situ. Nggih. Terus apalagi tadi? Cukup 3. Oh, Isra Mi'raj. Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, ngeten. Lah, ngeten. Saya akan kembalikan ke asalnya. Selain Allah tidak akan pernah bisa apa-apa. Kalau hadisnya sudah disebut la haula wala quwata illa billah. Lah sedangkan Qur'ane Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk wa ma ta'malun, dan apa pergerakan dari makhluk itu sumbernya dari Allah. Jikalau malaikat itu bisanya itu bukan dari malaikat, dari Allah. Sama dengan apa yang aku sampaikan, menguraikan ilmu ini bukan dari saya, bisanya semua dari Allah. Yang Allah itu dalam diri saya, dalam diri panjenengan. Begitulah sama. Nggih. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur dumateng Gus. Kawula jamaah enggal panjenengan babagan zikir rasa. Zikir rasa menika kawula gabungaken kalian salat. Menika ngen atahiyat niku selalu bubar. Kadang-kadang niku mboten enten kalimate, mboten enten wacane ngerti blank pripun Gus. Terus tahiyat niku punapa sekalian niku hakikatipun dajjal niku enten lanjutane nggih tahiyat niku kan min fitnatul dajjal niku nggih makaten kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat adalah penghormatan. Ini masih berkisaran dengan sejarah baginda Rasul ketika saat mau ke Sidratul Muntaha setelah melewati 7 sab langit. Di situ malaikat Jibril berpesan terhadap Muhammad, bacalah tahiyat ini. Saya tidak bisa mengikuti kamu.
Jikalau kau tidak membaca ini, kau akan dihancurkan oleh cahaya ribuan itu. Akhirnya kau tidak bisa sampai pada Sidratul Muntaha, apa kesadaran. Artinya apa? Gini Pak, tahiyat adalah penghormatan. Apa penghormatan jenengan kali kula ruh terhadap Allah? Yaiku mengisbatkan, menetapkan bahwasanya semua gerakan makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Itu penghormatan. Jikalau iman sampai sudah jatuh dalam kesadaran seperti ini, itulah hakikati tahiyat. Kalau ini jenengan baca tahiyat Muhammad, kau akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya kesadaran dalam diri jenengan bahwasanya kita makhluk iku asale ora ono sebab dionokno oleh sing ono. Kita makhluk itu tidak wujud, wujudnya sebab diwujudkan oleh yang wujud, sehingga seakan-akan kita wujud. Itu kan masuk dalam sifat nafsiyah Allah, wajib Allah wujud, ya dah. Oke. Terus sekarang bagaimana caranya jenengan bisa kembali ke asal jenengan? Asal jenengan iki mau nggak wujud, dibutuhkan satu kesadaran. Bagaimana Anda akan sadar kalau kita itu yang tidak bisa apa-apa? Yang bisa apa-apa itu cuman Allah. Tentunya ini sampean harus dibekali ilmu pengetahuan tauhid ini. Kalau sudah akhir sampean praktekno, muncullah satu kesadaran, obah sing ada di saya ini bukan obah saya, tapi obah yang mempunyai obah ini semua adalah Allah. Berarti inilah Sidratul Muntaha. Kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita itu asli ini tidak ada, tidak bisa apa-apa, juga tidak berhak memiliki apa-apa, karena semua sudah milik Allah. Pun iki tahiyat. Fitnatul jadal. Dajjal iku apa? Fitnah iku ujian. Dajjal iku ya dajjal. Ngeten. Di zaman akhir iki fitnah iku bertubi-tubi fitnah dajjal. Endi fitnah dajjal? Sampai buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Manusia ini akan diseret, diajak bagaimana hatinya itu suka dengan penghormatan, suka dengan keagungan, suka dengan keindahan, kemewahan kehidupan dunia. Akhirnya banyak framing yang menarik hati sampean supaya tidak menyembah pada Allah yang sebenarnya. Biar menyembah makhluk, memuja makhluk, memuji makhluk. Kalau sudah terjebak di sini, alal akhirah, pasti hatimu akan melalaikan Allah, melalaikan akhirat. Akhirnya mengatakan syafaat iki milik si A. Jikalau kau tidak ke A, kau tidak dapat syafaat. Tadi kan sudah saya katakan, bahasa yang memiliki syafaat pertolongan dunia dan akhirat hanyalah Allah. Lah dajjal itu adalah nafsu. Lah nafsu membisik terhadap kita lewat apa? Lewat manusia. Surat An-Nas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi utawi nafsu atau dajjal iku yuwaswisu bisikake sapa alladzi fi sudurin nas ing dalem dodone manungsa. Lewat mana? Olehnya bisikno minal jin natiwan. Tidak hanya jin, juga lewat manusia. Artinya mana manusia yang mengarahkan hatimu untuk menyembah selain ilahun wahid, itulah dajjal secara kasar, dohir yang sesungguhnya. Guys. Tapi asli secara batin, jin adalah disebut nafsu dalam diri kita. Kok yo ono hati iki condong menyang hayatat dunia, berarti kita telah masuk dalam perangkapnya hawa nafsu. Otomatis alal akhirah. Itu pertama. Jikalau jenengan itu dipaesi, dipengaruhi oleh dajjal lewat kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, nggak bisa. Apa? Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dia akan menghalang-halangi dirimu ketika kau menuju bertemu terhadap Allah. Artinya apa, Pak? Jenengan sholat dia halang-halangi. Piye caranya sholat sampai gak iso khusyuk? Piye caranya, bagaimana caranya sholat sampai teringat terhadap urusan dunia? Bagaimana caranya hati sampai ketika waktu jasad sholat iku gak bisa bertemu Allah? Wa yasudduna an sabilillah, mereka itu menghalangi dirimu dari jalan menuju Allah. Yang terakhir, yang nomor 3, wayabhunaha aywaja, jikalau jenengan dihalang-halangi tetap nggak bisa, terakhir wayabhunaha, jenengan dicakal, disowek cangkem sampean, awakmu beriman aku apa nang Gusti Allah, mlebu surgaku apa nang surgane Gusti Allah. Iku nek cara bahasa syariat. Besok iku ya dajjal iku akhir zaman, wong mati kabeh digedruk teko nisor, tik bajudul ditakoni, aku Tuhanmu apa duduk? Nek kuwi nyembah nang aku, tak lebokno surgaku iki. Nek kuwi gak nyembah nang aku, mongko tak lebokno nerakaku iki. Khusus bagi wong beriman, ning bathuke dajjal ana tulisane kafarah. Artinya dia itu orang yang kufur. Kufur berarti ingkar. Ingkar dengan ajaran dinul haq yang disampaikan Kanjeng Nabi. Sampean iki dihalang apa dibengkokno, nggak ada terima, nafsu nggak ada terima, wis lewat macam-macam. Ya apa sekiranya jenengan ketika khalwat iki dibengkokno, padahal sebelum ayat iku ditutup oleh Allah dengan kalimah ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu, ya mereka dajjal lho, nafsu-nafsu sampai dajjal sampai kanca-kancane niki lho. Ulaika iku fi dhalalim ba'id, jelas di dalam kesesatan yang sangat jauh. Tinggal panjenengan ikut napa mboten terhadap dajjal, monggo, aku gak nglarang. Mboten nglarang kula. Nek kenek tak kandhani monggo, ra kenek ya ora apa. Dadi ngaji babagan ngeten iki tidak wajib tak paksa sampean beriman. Ndak. Sak kersa jenengan. Sampean mantuk ditakoki idul sampean, "Dek, ngaji apa?" Mr. Bell mambengi. Bab masalah ngene. Ngaji kedukuran. Wis iku ngajine wong tuwek-tuwek gak cocok. Misale ngoten. Kula mboten mangkel, mboten napa-napa. Minangka dagangan kula niki monggo Pak Bu nek kersa niki daharan.
Mboten kula kan bayar, sampean dahar pun niki wonten sate, gulai, rawon, macam-macam. Berhubung jenengan niki punya riwayat darah tinggi, sate mboten kersa. Moh kok darahku munggah. Lah ngoten nggih. Iku yo gak salah. Monggo. Sak kersa jenengan. Wong niki daharan, sing sir monggo, sing gak ya monggo. Sebab Allah sampun katakan la ikraha fiddin. Muhammad, ajaran ini enggak ada paksaan bagi umatmu. Jikalau ada umatmu yang menolak, jangan kau mangkel, jangan kau salahkan mereka, karena mereka punya hak asasi. Mengatakan sekilas info. Oke, mungkin sekarang Ibu ada yang tanya. Monggo, monggo Ibu Mike wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus Dek nale. Nggih. Nyuwun ngapunten saderenge kan biasane kan napa nggih nek kalimat syahadat niku kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggih. Tapi kok kula niku nate napa nggih maksudnya nate mireng nggih kali niku berkali-kali niku kan tiang mengislam seorang kiai mengislamkan napa tiang niku kalimatnya niku kan terdengar nyata maksudnya terdengar nyata niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus niku kula kan mesti dalam hati kan nggih bertanya-tanya niku kan lerese asline niku kepripun kalih mesti asline niku sing leres ngeten niku pripun ngoten niku. Allah apa anla ngoten ya? Nggih, anla napa ala nggih. Nah, ngoten. Ya matur nuwun Gus, ngaten niku mawon. Nggih, matur suwun. Niki urusane kalih ilmu Quran, gitu. Ada ilmu tajwid. Apakah yang benar itu Allah apa anla? Lah ngoten nggih. Tergantung jenengan. Tergantung. Ada alasan tersendiri mengapa Allah. Jadi kalau kita bicara ilmu tajwid, ya dah. Jadi nun yang dimatikan di situ itu ada ta'alluq terhadap lam. Jadi mboten napa-napa Allah. Pada artinya aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Di situ yang paling penting la ilaha ini, alla ilaha ini ada nafi. Ada nafi itu ada perintah untuk meniadakan selain Allah di dalam hati kita. Apa? Iman yang selain Allah tadi harus kita tiadakan. Setelah itu kita tiadakan, itsbatkanlah illallah. Tetapkanlah dalam hatimu semua yang bisa itu hanyalah Allah. Jadi nggak akan pengaruh kalau kita tarik ke pandangan hakikat antara Allah dengan Allah. Lah ngoten ya. Nggak akan pengaruh. Sing jelas di dalam aturan tauhid itu bagaimana cara dalam hati kita kok ya masih ada iman selain Allah, harus kita bersihkan. Setelah itu isbat, baru menetapkan Allahnya. Contoh, tadinya saya itu yang merasa dalam hatiku yang bisa ngaji saya makhluk Mr. Bell, oke, klakson. Ini saya harus hilangkan makhluk ini.
rasa keimanan, keyakinan yang muncul ngaji iku yang asalnya dari saya mukhlason harus dihilangkan. Setelah itu baru isbat. Allahnya dalam hatiku beriman. Oh iya, muncul ilmu ngaji itu sumbernya dari Allah, bukan dari bel mekaten. Contoh kecil mawon niki. Jadi sak kersa bu teng mriku Allah apa anla, tapi lebih jumhur, lebih afsah iku Allah. Kalau itu tidak diputus, ya dah. Mungkin ini ada ranahnya tersendiri, ada kaitannya dengan bab masalah ilmu tajwid. Ngaten. Nggih. Lajeng ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar cerita ini, Gus. Nggih. Satu, Rasulullah itu sebelum meninggal, beliau berpesan, kutitipkan Al-Quran dan Ahlul Baitku. Ini maknanya bagaimana? Kutitipkan Al-Quran dan Ahlul Baitku. Ahlul Bait. Nggih. Niku hadis sahih napa mboten? Wah, saya berangkat. Ini saya cuma dengar cerita aja, Gus. Yang kedua, masih ada, Gus. Nggih. Menjelang pernikahannya Fatimah Az-Zahra dengan Imam Ali, bahwa pernikahan itu selain diadakan di dunia, Allah sudah menikahkan di surga. Di dunia maharnya baju perang Imam Ali yang dijual. Yang di surga dengan mahar sepertiga dunia. Apa ini benar dan maknanya bagaimana? Demikian Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas hadis loh ya. Hadis itu apa toh? Hadis itu adalah hasil rawi dari apa yang pernah disabdakan Kanjeng Nabi. Si perawi itu pencerita, gitu. Atau mohon maaf, hadis iki juga ada tingkat-tingkatannya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan seterusnya. Makanya saya tadi itu tanya, apakah itu hadis sahih? Sebab kalau saya berhujah terhadap hadis, harus saya pastikan sahih atau tidak. Tapi kalau saya berhujah terhadap Al-Quran, sudah nggak ragu saya. Inilah perbedaan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Sebab di dalam As-Sunnah itu bertingkat-tingkat. Ada nilai sing sodok gede, setengah gede, terus biasa, cewili. Bahkan ada istilah, ada hadis yang tidak boleh diikuti, gini ku disebut hadis doif. Ada yang mengatakan hadis palsu. Artinya Kanjeng Nabi nggak pernah cerita seperti itu, kok ya diceritakan. Ono sing cerita perawine, berarti niki mboten saged dijadikan sebagai teori atau pandangan hidup. Nggak boleh. Lah, sekarang kutitipkan Al-Quran ya, dan ahli bait itu pertanyaan saya, di Quran ada enggak? Kalau membahas ahli bait ada Pak. Ahli bait itu ya. Karena wahyu Rasulullah, harta warisan Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya juga tidak tahu itu tadi hadisnya sahih atau tidak. Mudah-mudahan sahih. Lah ngoten nah. Cuman mohon koreksi saudara saya yang ahli hadis, apakah ini hadis termasuk hadis sahih atau enggak? Lah, andai kata itu sahih, andai kata. Maksud daripada Al-Qur'an adalah dzalika alif lam mim dalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin.
tidak ada keraguan atas kebenaran itu hanya bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau yang diwariskan Al-Quran itu jelas maklum, sudah tidak ada perlu dipertentangkan. Kalau hukum yang tertinggi ing mungguh agama Islam adalah Al-Quran. Isinya, firmannya berupa apa? Mana itu amar ma'ruf, mana itu nahi mungkar, jelas di situ. Cuman kalau tentang ahli bait, nyun sewu, ahli bait itu siapa toh? Ahli bait itu adalah garwa lan putra. Niku ahli bait. Kalau duriyah berarti setelahnya. Setelahnya. Jikalau memang hadisnya sahih kutitipkan ahli bait ini, berarti hanya garwa-garwani beliau dan putra beliau, bukan duriyah beliau. Kan sudah jelas ahlul bait. Pinten sih garwani Kanjeng Nabi? Wis kathah ngene lho ya. Wis ada yang mengatakan 11 ya toh. Dan pertama kali yang beliau nikah miturut cerita itu adalah Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Dan beliau itu malah saat berumur 25 Rasulullah, sedangkan Sayyidah Khadijah 40 berarti kisaran 15 tahun. Tapi tapi Rasulullah tidak memandang orangnya, memandang Allahnya yang diperintahkan Allah. Muhammad nikahono Siti Khadijah niku orang pengusaha Pak, pengusaha. Apa rahasianya Allah menyuruh Kanjeng Nabi untuk menikahi Siti Khadijah? Untuk menyelamatkan Khadijah dari bahan bakar geni neraka, yaitu dunianya. Andai kata itu dirabi, mohon maaf, dinikah Abu Jahal, sudah jelas harta bendanya itu tidak dijadikan sebagai alat untuk berjuang pada Allah. Enggak. Pasti mbuh digawe ngedekno hotel remeng-remeng, mbuh digawe ngedekno nika lho apa jenis judi online. Berhubung itu Kanjeng Nabi yang menikahi, pasti seluruh harta benda beliau jadikan, beliau hibahkan untuk perjuangan di dalam pada saat itu, di dalam agama pada saat itu. Dibelikanlah untuk alat senjata perang, pedang, apapun itu beliau Siti Khadijah. Jadi dibalik Rasulullah disuruh untuk menikahi terhadap Siti Khadijah semata-mata untuk menyelamatkan Siti Khadijah dari bong-bongane geni neraka berupa harta benda. Kan diterangkan dalam Al-Quran, anak harta benda batu itu dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk kita yang saat di dunia sing ngaku-ngaku iki wekku, wis diaku, padahal sedoyo semua miliknya Allah. Apa pantas kita mengaku yang bukan milik kita? Gak pantas. Itulah yang disebut perampasan. Hak Allah kita rampas, akhirnya dikembalikan. Ning dunia sudah kelihatan kita asalnya kaya raya dengan harta, kemudian jatuh miskin, susah mboten? Stres itulah siksane Allah. Berarti harta itu Allah jadikan sebagai bahan bakarnya neraka, api neraka untuk saya. Di dunia hatiku stres.
Wis jelas. Belum lagi besok di akhir. Lah ning dunya sudah kelihatan. Sausah. Punya anak nawakal gak nganut, stres. Ya toh? Jadi Bang Haji stres. Anak nakal stres. Padahal di situ siapa yang bisa menggerakkan anak? Makanya dalam satu ayat, i'lamu annama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Anak bojo harta benda itu adalah ujian. Nah, bukan berarti kita tinggalkan untuk tidak menasehati, enggak, tetap kita nasehati biar enggak nakal itu bagaimana. Jadi itu maksudnya Quran ahlu bait, ya dah. Ahlu bait di situ artinya apa? Yang di samping ahlu bait, yang dimaksud ahlu bait itu pada saat zaman itu ketika Rasulullah meninggal, wafat, ahlu baitnya masih ada enggak? Berkewajiban pada saat itu para sahabat untuk menjaga. Mboten angsal lho, garwane Kanjeng Nabi, mboten angsal. Walaupun Kanjeng Nabi niku sampun sedo. Nah, justru kita disuruh untuk menjaga, bentuk menjaga kita. Mohon maaf, cara para perawi-perawi itu ya, takok nang Siti Aisyah. Rasulullah dulu itu pernah bercerita tentang apa? Akhirnya ditulis oleh Imam Bukhari Muslim. Akhirnya muncullah hadis. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Bu? Nggih? Di akhirat. Bentar. Siti Fatimah nggih. Siti Fatimah itu Kanjeng Nabi tasik sedo pun sedo napa dereng? Dereng nggih. Nggih. Terus nggih. Heeh. Oh, ngaten. Pertanyaannya betulkah itu? Sekarang saya juga balik tanya. Niku dari hadis napa? Dari makalah. Lah, gitu. Wis muga-muga kita husnudzon mawon, gitu. Husnudzon mawon. Walaupun makalah kita husnudzon mawon. Kalau pertanyaan benar atau tidak, yang tahu kan Allah. Yang tahu itu Allah, bukan kita. Kalau itu memang betul-betul hadis yang sahih misalkan, atau makalah memang betul seperti itu, mengandung pengertian apa? Pun niki urusan mahar donya, nggih. Jenengan kalih kula sudah jelas. Si kakung laki-laki ingin menikahi seorang wanita wajib ada mahar, sekalipun itu beting. Ngertos beting nggih? Lidi. Saapi-apike wong wedok, orang perempuan adalah yang tidak memberatkan mahar ketika seorang laki-laki ingin menikahi. Nah, sekalipun iku sapu lidi beting, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sak bagus-bagusi wong lanang, yaiku wong lanang sing ngekei mahar nang ngono wedok sak api-apike. Misale kuwate umroh, mboten napa-napa. Tapi kan nggak ada unsur pemaksaan. Wis mampumu umrohno, hajino. Saiki ojo haji. Teman, sik suwe, belum pasti. Mending berupa uang ae, seharga haji paringno. Nah nek sampean pun mahar kula haji, ya nek keturutan.
Sebab tahun sak mangke dengan tahun yang dulu-dulu tahun 2006, 2005, 2004 itu masih muda, Pak. Kami 2005 itu daftar sak mangke, nggih tahun sak mangke. Niku 2005 masih bisa. 2007 ke atas ya nggak tahu. Sakniki sanjange pinten? 30 tahun. Dek tak rabi ya, tapi besok mas kawinku, maharku adalah haji. Ya nek tutuk, Pak. Nek gak tutuk ya napa? Wis ganti duit regane haji ae wis. Mboten napa-napa. Lah ini kami juga mengusulkan kepada pemerintah lewat pemerintah paling bawah yaitu desa, memohon untuk Bapak Presiden untuk bisa mengurangi jumlah peserta haji yang ada di apa ini? Apa? Sing nak nisare plus nih lho. Reguler iki jumlahnya dikurangi. Dengan cara apa? Nyun sewu. Ya haji ini ojo di bisnis no, ojo didol nang si A, si B, si C. Hadi sesuai dengan kewutani, sesuai dengan daftari. Nomor 2 untuk memprioritaskan yang sudah tua-tua. Mbuh dengan cara ya nopo. Wis niku nggih Bapak Presiden dan pemerintah pusat yang berwenang itu. Otomatis itu tidak lepas dari dikeluarkannya satu kepres ya dah, atau undang-undang dengan DPR. Saya juga tidak tahu. Yang jelas kami masyarakat kecil lewat pemerintah paling bawah memohon supaya lekas sedang dipercepat keberangkatannya masyarakat Indonesia, lebih-lebih yang sudah sepuh-sepuh. Jadi Bu, teng mriku insya Allah kalau berbicara Quran masalah napa jenenge mas kawin itu enggak diterangkan, insya Allah ya. Tapi jikalau itu masuk di dalam makalah ataupun hadis, ya mudah-mudahan hadis sahih ngoten. Jadi artinya apa? Kalau mas kawin dunia itu kau tadi kan ngomong bajunya perang Sayyidina Ali, itu adalah artinya nisbat terhadap kita sebagai seorang laki-laki terhadap siapa wanita yang ingin kita jadikan sebagai istri, wajib memberikan mas kawin atau mahar. Terus mahari akhirat maksudnya itu apa? Isi dunia saisnya nyun sewu jenengan. Rohaniyah ini sebetulnya anugerah yang Allah berikan terhadap jenengan berupa kefahaman, iso nrimo ati dengan ajaran dinu tauhid, sehingga jenengan sadar hati sampean terhadap semua aktivitas itu hanya Allah. Itulah tidak hanya sepertiga, separuh, bahkan isi dunia harganya pun nggak akan bisa ditukar dengan itu, nggak bisa. Alasannya apa? Sebab walaupun satu dunya iki wek sampean dimakan terus menerus pada akhirnya habis, tapi kalau ini kekal anugerah akhirat itu lebih kekal daripada anugerah urusan dunia. Intinya wonten mriku apa anugerah akhirat? Jenengan iki ditulung Allah ati bisa nrimo ajan Rasulullah di jalur tauhid, terus bisa ngelakoni, akhirnya metu sadar semua itu Allah, itu atas dasar pertolongan dari Allah. Mekaten nggih, mohon konco-konco yang ahli hadis dari pertanyaan Ibu tadi tolong dibantu apakah itu termasuk hadis atau makalah di nomor kami yang sudah tercantum di deskripsi channel kami Ponpes
Jaya Baru mekaten. Saged temriku diinfokan terhadap WA kami. Nggih, mekaten. Tasih wonten monggo. Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Nurul Gus kalian Bapak. Dari Sleman. Ya. Dari Sleman. Nggih. Nggih. Saya baru pertama kali datang ke sini. Salam kenal untuk semuanya. Nggih. Saya ada pertanyaan Gus tentang zikir nggih. Nggih. Dalam zikir itu saya diajari dulu memang benar masuk thariqah. Itu kan memang awalnya itu keras. Awalnya? Keras. Keras. Nggih. Allah gitu kan. Nggih. Terus itu langsung masuk ke hati. Setelah saya 1 tahun lah kurang lebih saya mengikuti, itu sudah masuk ke dalam hati seperti Gus tadi ceritakan dari awal nggih. Itu berlangsung 1 tahun juga, saya hampir 3 tahun mengikuti nggih. Di tahun ketiga itu saya sudah mulai mendengar kata di detak jantung saya itu kayak Allah, itu keluar dengan sendirinya suara. Gus. Dan yang saya udah keluar Gus dari thariqah tersebut, memang sudah tidak aktif lagi. Terus di setahun ini saya kosong, memang tidak ikut thariqah apa-apa. Terus saya mulai dengar yang terakhir kemarin itu tokek itu bilang Allah. Saya sampai kaget. Pertanyaan saya Gus, apakah saya berhalusinasi? Yang kedua, apakah itu apa? Nggih. Nggih. Iya. Sampun. Ngoten. Nggih. Ingkang nomor kalih Gus. Nggih. Kemarin saya mendengar teman bercerita hakikat tentang setan dan iblis. Itu sebenarnya makhluk Allah yang diutus untuk apa hakikatnya itu aja Gus? Apa hakikatnya setan dan iblis ataupun Dajjal Gus? Ngoten. Nggih. Sampun. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses kita ketika saat dzikir jahri dan sirri, jangan heran kalau kita akan mendengar suara makhluk apa yang muncul itu bahasa aku Allah. Kadang tidak ada aku, Allah. Jangankan makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa, gelas saja bunyi. Itu saking kuatnya dzikir jahri dan sirri dalam diri kita. Intinya kita masih dimasukkan di dalam alam kasafah, dan itu tidak halusinasi, tidak. Memang itu fakta. Itu fakta. Dan itu tidak akan pernah berhenti jikalau jenengan kalih kula niki belum memfungsikan dan diizinkan Allah mengamalkan dzikir sirul asrar. Di dalamnya sir, ada sir lagi. Itu sirul asrar. Jikalau itu tidak diizinkan Allah ada di dalam hati kita dan mengamalkan dan memfungsikan, maka itu akan terus menerus kita akan mengalami bukan halusinasi. Itulah alam mukasyafah memang. Orang lain nggak tahu, orang lain nggak dengar kalau si tokek ngucap Allah, yang dengar panjenengan lah gitu dah. Memang begitu. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah terlalu lama olehnya berthariqah, berzikir jahri dan sirri memang begitu. Lah, khawatir saya kunci untuk kemusyahadah tidak kita dapatkan, bisa-bisa kita akan terjebur di dalam dunia mukasyafah. Dan ini bahayanya adalah iman kita akan terjerat oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Satu. Yang kedua, apa tadi? Oh ya, hakikatnya setan, jin, iblis. Saya yakin ibu bapak di sini pernah melihat ludruk, nggih? Ludruk.
Pelaku-pelaku ludruk itu kan ada pelaku yang bagus, ada pelaku yang jelek, lah gitu toh, macam-macam. Yang menentukan siapa? Sutradaranya toh, sutradaranya. Namanya siapa sutradaranya itu? Nah, kalau ludruk namanya apa? Sutradara kalau film biasanya. Kalau ludruk, mbuh wis. Nyun sewu Pak Bu, manusia, malaikat, jin, iblis, makhluk napa kholik? Oke, makhluk. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakan, disebut kholik, yaitu Allah. Oke. Itu Allah ciptakan sesuai dengan perannya masing-masing. Mohon maaf kalau sampean paham ini ilmu syariat tok, sampai kapanpun akan bermusuhan dengan iblis, setan, nafsu. Padahal tiap hari, tiap saat itu bersama kita, ngeloni kita. Gitu ya. Kata Rasul, itu musuh dalam selimut. Dan itulah musuh yang terberat. Dan besok umatku akan mengalami satu jihadul akbar, perang yang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Nyun sewu, kita akan sadar kalau iblis, nafsu, jin atau siapapun nggak akan pernah salah. Kita loh ya, tidak menyalahkan manakala hati kita sudah sampai pada Allah. Oh ngeten iblis iku sebelum diturunkan Allah dari surga diusir ke dunia, iblis iku minta 2 rekom terhadap Allah, minta izin, 2 izin. Iku surat Al-Hijr ayat 39, 38, 39, 40. Ya Allah, kula pun sampean cap dadi makhluk sing ingkar. Izinkanlah 2 hal saya untuk, pertama, kula pun sampean pateni sampai hari kiamat. Diokei sampai Allah. Berarti nafsu itu akan pisah dari jenengan, gak nggodha jenengan ketika jenengan iki sudah tinggalkan dunia. Wis gak ono wong mati kepingin sate kambing gak ono. Belikan motor, nggak ada. Bojo ayu ya ditinggal. Dunyo, jabatan yang begitu mewah ditinggal buatan? Ditinggal. Itu tanda bukti kalau sudah perpisahan, berarti nafsu mati pada diri Anda. 2, izinkanlah kami untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Terjadi jenengan kalih kula. Iku wis diizini Allah. Kok umpama Gusti Allah gak ngizini, gak mungkin iblis iku bisa nyesatno Adam dan anak putu Adam. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat yang 40. 1, ya Rob yang tidak bisa aku jerumuskan, hambamu yang kau pilih. Siapa hambamu yang kau pilih? Hambamu yang selalu ingat padamu. Itulah hati jenengan yang selalu sadar bahwasanya segala apapun itu sumbernya dari Allah. Berarti gerakan jenengan sing gerakni Gusti. Apapun yang diletakkan jenengan iku milik Allah. Garwa iku milik Allah. Anak juga milik Allah. Ngomong gampang, bel. Praktek lho, ketika saat garwa kula lara, mati kelangan, iso ta? Pak, kula sadari, kula maklumi kabeh iku gak bim salah bim ya. Kita perlu belajar, kita perlu praktek. Mengatakan Bapak Ibu, ini waktunya sudah jam 10 malam. Tadi kan kula wis didik ae gak kakeh. Takone oke wis rapopo.
Sing penting muga-muga ilmu itu tetap dijadikan Allah ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.